Halo, Jangan selamat ajak pagi di buat RTP. teman-temanku yang berada di timur. Ini saya mau komen tentang pengikutnya Anies Baswedan yang di TikTok, yang di Facebook, di TV, yang hari-hari teriak bilang minta dukungan dari orang timur mau dukung Anies Baswedan. Kalau kau mau tusuk Anies Baswedan, tusuk aja kau sendiri. Bila perlu istri-istrinya kau tusuk semua. Jangan kau ajak-ajak orang timur di sana. Kau tinggal di Jakarta, kau senang-senang di situ. Kau sudah dapat uang banyak dari Anies Baswedan. Dulu kau benci Anies Baswedan. Sekarang kau sudah dapat uang, baru kau suka sama Anies Baswedan. Sekarang kau jual-jual kami orang timur. Kau kalau dekat di sini, kau sudah kami bikin sate kau. Kau nggak lihat kan jalan-jalan kami di kampung, rumah-rumah kami di kampung, jembatan apa, rumah ibadah segala macam tuh belum dibaikin. Kau mau pilih lagi Anies? Berapa biji sudah Anies bikin kau punya rumah di situ? Kau bodoh betul. Kau mentang-mentang sudah tinggal di kota besar di situ, kau mau gaya-gaya lagi. Kami aja yang di Kalimantan sini, kami aja masih support sama kampung kami di sana. Bukan kayak kau makan uang haram itu. Dasar kau babi anjing memang kau. Lupa diri kau. Kau kalau macam-macam kau berani IKN pindah di Kalimantan sini, kau nongol di sini, kau selesai kau. Nanti saya yang cari kau duluan kau itu. Kau ingat itu. Jangan kau provokator ya. Jangan kau provokasi buat terpecah belah ini umat manusia nih. Di NKRI ini. Jangan macam-macam kau. Kalau siapa mau pilih Anies, pilih aja. Nggak usah kau ajak-ajak. Nggak usah kau ajak-ajak orang timur. Kalau mau pilih-pilih aja. Biasa aja. Terima kasih. Keempat, saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Apa kau bilang? Mau mempengaruhi orang NTT untuk pilih Anies siapa? Sugila. Pengaruhi semut-semut di sana, di bawah sana. Supaya kau tidak dihancurkan. Kalau kau pengaruhi semut-semut tidak apa-apa. Tapi kalau kau mempengaruhi manusia, mati kau dikeroyok. Kurang ajar kau ngomongnya, mau cari ini. Ternyata lebih NKRI daripada beberapa. Baik, Mas Bro, saya permisi izin Stix menanggapin komentar Anda di TikTok. Jadi di situ sebenarnya aku ada sedikit yang ingin aku tanggapin masalah Anda mengatakan kalau Pak Anies lebih NKRI ketimbang capres yang lainnya. Nah, jadi saya jelaskan ya Mas Bro ya. Sebenarnya aku malas menanggapi masalah Anda ibaratkan tuh sekarang beralih mendukung Pak Anies, itu sebenarnya hak Anda. Tapi kalau Anda sudah berbicara katanya Anies lebih NKRI ketimbang yang lain atau yang lain, disinilah saya terpaksa harus menanggapi dan angkat bicara. Jadi di sini Mas Bro. Sebenarnya prinsip Anda itu sebenarnya salah. Justru sebenarnya lebih NKRI itu adalah sebenarnya yang tidak harus memberi izin. Karena yang namanya izin IMB ini adalah tugas dari sebuah RT. RT mengondisikan kepada setiap warga masyarakat di seputaran di mana akan berdirinya tempat ibadah, misalnya seperti saudara kita yang non muslim seperti Kristen ingin mendirikan gereja, itu tugasnya RT. Dia koordinasi dengan masyarakat, minta persetujuan dengan masyarakat setempat atau SDM-nya lah. Nah dari RT naik ke kepala desa sampai ke camat, baru dibawa ke kabupaten, kan begitu, untuk mendapat persetujuan dari masyarakat seputaran di mana akan berdirinya tempat ibadah seperti gereja, kan kayak gitu. Itu sebenarnya tugas RT itu sama kades dan camat. Jadi kalau sudah masyarakat, intinya itu masyarakat, sumber daya manusianya
Kalau masyarakatnya tidak masalah katanya, karena kita ibarat tuh toleransi aja katanya, kita tidak masalah, mereka juga saudara kita, yang penting dia tidak mengganggu yang muslim dan muslim tidak mengganggu, itu tidak masalah. Jadi bukan karena ibaratkan tuh menerbitkan 30 sekian IMB jadi dikatakan NKRI itu salah. Sekarang begini, walaupun diterbitkan IMB oleh seorang gubernur di Jakarta, kalau masyarakatnya tetap usil, tetap bore, ya tetap aja saudara kita yang non-muslim atau Kristen yang ingin melaksanakan ibadah di tempat ibadah mereka tetap juga diganggu. Itu sebenarnya, kuncinya itu sebenarnya SDM. Dan yang mengganggu pun, yang mempersulit, ibaratkan tuh yang melarang saudara kita yang non-muslim atau Kristen beribadah itu, atau umpamanya mendirikan gereja itu sebenarnya bukan pemerintah. Pemerintah ini sebenarnya terbuka aja, transparan. Ini namanya tempat ibadah loh. Tempat ibadah. Kan sudah jelas. NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya itu sudah jelas ada beberapa agama. Dan ada berbagai macam suku. Makanya pemerintah atau pejabat itu tidak mempermasalahkan. Tinggal SDM-nya, masyarakatnya. Sekarang kan sudah jelas. Siapa sih yang usil, yang selalu mengganggu saudara kita yang non-muslim atau Kristen ini untuk mendirikan tempat ibadah atau melakukan ibadah, misalnya seperti di gereja. Siapa sih? Itu hanya masyarakat sebagian oknum yang memang mereka itu adalah pecinta kelompok atau mabuk dengan kelompok ormas yang telah dibubarkan pemerintah. 98,4% itu adalah mereka yang memang pengikut ormas-ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Sisanya itu 1,6% itu hanyalah tim hore yang cuma ikut-ikutan aja. Ingat sejarah dulu. Lihat dulu, tidak ada yang namanya IMB apa segala-segalanya. Lihat, kalau memang masyarakatnya NKRI, mencintai NKRI, saling toleransi, ada kok gereja, ada kok ibaratkan tuh tempat ibadah Hindu, Buddha, enggak masalah. Karena apa? Masyarakatnya ibarat tuh waktu itu memang NKRI, mencintai NKRI. Ibarat itu apa ya, mereka walaupun berbeda agama tapi mereka tetap bersatu, mereka tetap bersaudara. Begitu Mas Bro. Jadi percuma ada IMB kalau memang masyarakatnya tetap bore, tapi masyarakatnya dihantu-hantui dengan yang dengan yang oleh yang ormas-ormas yang dulu yang pernah sekarang sudah dibubarkan pemerintah. Karena apa? Yang mempersulit ibaratkan itu apa? Yang mempersulit untuk perizinan pembangunan ibadah ini bukan pemerintah, bukan pejabat Pemda bukan, tapi oknumnya, masyarakatnya. Yang memang masyarakatnya saya bilang dari tadi mabuk. Apa yang mereka tidak toleransi. Jadi tidak bisa diukur karena Anies katanya memberikan izin tempat ibadah seperti IMB, akhirnya dia dikatakan NKRI. Oh, tidak seperti itu, Mas Bro. Salah cara Anda berpikir. Sekarang kita pikirkan aja secara logika. Lihat, sejak kapan masyarakat yang saudara kita yang non-muslim atau Kristen yang ingin mendirikan tempat ibadah seperti gereja atau mereka melakukan ibadah mereka diganggu? Siapa yang mengganggu? Pasti sudah jelas, mereka adalah oknum-oknum kelompok memang dari pecinta ormas. Nah, sekarang kelompok mereka ini mengganggu atau mempersulit, membubarkan saudara kita yang non-muslim seperti Kristen untuk melakukan ibadah mereka. Mereka yang selalu mengganggu-ganggu dan membubarkan sebagainya, mereka. Tidak ada yang lain. Nah, sekarang mereka ini, juga kelompok mereka ini yang mengusung Anies untuk menjadi capres. Kemudian Anies menerbitkan IMB, ini ada apa sebenarnya? Jangan-jangan ini cuma settingan. Mereka yang usil terhadap saudara kita yang non-muslim, mereka juga yang mengusung Anies, terus mereka juga yang ibaratkan itu apa ya? Anies juga yang menerbitkan IMB. Nah, ini ada apa ini? Jadi walaupun Anies menerbitkan IMB tempat ibadah, ya kalau SDM-nya tetap norak, tetap bore, tetap usil, ya tetap aja juga dipermasalahkan. Karena yang mengganggu atau yang mengganggu
saudara kita yang non-muslim untuk beribadah itu bukan pemerintah, bukan pejabat, tapi itu SDM-nya, masyarakatnya, faktor manusianya sebenarnya. Begitu Mas Bro. Jadi disitulah ada keanehannya. Tapi enggak apa-apa. Kalau tolak ukur Anda, makanya sebenarnya kalau masalah IMB ini itu tugasnya tugas RT, ingin mendirikan tempat ibadah seperti gereja itu tugasnya RT, umpamanya RT. Kita contoh aja, seperti RT. Dia minta kepada masyarakat seputar yang beragama Muslim, ini ada saudara kita yang ingin mendirikan tanahnya ada dia ingin mendirikan tempat ibadah seperti gereja. Kalau masyarakatnya tanda tangan setuju tidak masalah. Udah melanjut maju ke kantor desa, lanjut lagi ke kecamatan langsung ke kabupaten, selesai IMB. Nggak perlu harus gubernur. Jadi tolak ukur Anda itu gimana ya? Aneh sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu hak Anda. kita apa ya? Secara logika aja lah harusnya berpikir. Jadi justru yang tidak menerbitkan IMB ini justru yang lebih NKRI, karena dia sadar, oh kita ini sekarang di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tapi kita tetap satu saudara. Begitu Mas Bro. Justru itu yang lebih NKRI. Makanya pemerintah tidak mau mempersulit masalah penerbitan IMB. Yang mempersulit itu bukan pemerintah, bukan pejabat, atau bukan gubernur, tapi SDM-nya. Jadi kita contoh aja ya Mas Bro ya. Ini kita lihat seperti di NTT, mungkin di NTB juga, yang di wilayah Papua atau Polores lah. Coba, di sana kan masyarakatnya mayoritas beragama Kristen, saudara kita di sana. Pasti di sana itu, maaf, saya tidak seojon, walaupun saya tidak pernah melangkah ke sana, menginjakkan kaki ke sana. Pasti di daerah NTT itu ada masyarakat Muslim yang mendirikan tempat ibadah seperti musola atau masjid, ya pasti ada. Ada nggak masyarakat NTT yang usil terhadap masyarakat Muslim saat saudara kita yang Muslim melaksanakan ibadah di sana, di masjid atau di musola? Ada nggak mereka membubarkan? Nggak ada kan? Karena apa? SDM-nya mereka ibarat itu lebih NKRI. Mereka sadar bahwa kita ini beda-beda agama tapi tetap satu NKRI. Ini pasti. Justru mereka lebih NKRI. Jadi tidak perlu ada IMB itu kalau memang masyarakatnya ibaratkan tuh SDM-nya bagus ya. Tidak masalah. Saya yakin pasti di NTT itu ada musola, ada masjid. Tapi mereka tidak usil kan? Nah, jadi berarti saudara-saudara yang di NTT itu lebih NKRI lagi. Oke. Mengajak teman-teman NTT, Papua, Maluku, maupun Sulawesi. Sabto, dengar ya. Anda nggak usah ngajak-ngajak orang Sulawesi buat ikutin Anda milih Ono itu, milih capres yang Ono itu, yang capres yang itu, yang Anda dukung itu. Nggak usah ngajak-ngajak orang Sulawesi. Emang prestasi yang Ono itu, prestasi capres lu itu apa sih ya? Selain kelebihan bayar, terus ada sampah seharga 1,5 miliar. Terus apa lagi ya, dia bikin perubahan tapi yang dirubah cuma rumah sakit ke rumah sehat, ya kan? Terus rumah susun ke rumah lapis, normalisasi ke naturalisasi, terus ada banjir jadi parkir air. Apa prestasinya selain itu? Nggak ada. Apa lagi ini? Udah, kalau lu mau dukung aja, nggak usah ngajak-ngajak. Kami masih waras. Ingat, kami masih waras. Nyaris. Dua relawan saya sudah bubarkan. Yang berikut, apa alasan saya mendukung Pak Anies? Ya, Fritz, Alor Boy, beta manis, beta mendukung Anies. Keren ya. Jadi gini loh, siapapun yang Anda dukung, ya terserah kamu dukung siapa, ini mau itu. Tapi saran saya gini, kita tidak usah menjelek-jelekan atau apalagi menjatuhkan orang lain gitu loh. Itu hak Anda, terserah mau pilih siapa, kayak mau Anies, kayak mau siapa gitu loh. Yang berikut, Anda mengatakan bahwa hanya Anies yang cinta toleransi. Saya mau tanya dulu, sejak kapan ada pemimpin kita yang intoleran? Berikutnya lagi, sejak kapan Alor itu berbatasan dengan Atambua? Atambua berbatasan dengan Timor Leste. Karena setahu saya berbatasan langsung dengan Timor Leste itu adalah Atambua. Ya saya juga tidak paham Anda ini seperti apa pemikirannya, jadi Saya dibilang buzzer IMB, nggak masalah buat saya.
Oh, berarti sudah mengakui ya, Kak Oni. Ternyata cuman begitu, segitu aja nilai perjuangan Anda. Ya sudah, itu sudah pilihan Anda. Resiko ditanggung sendiri dalam arti nama Anda sekarang bagaimana. Anda mau muter-muter menjelaskan alasan apa soal Anies, soal latar belakangnya Anies, ini itu. Anda juga sudah sepertinya pintar menjelaskannya, ya sudah. Cukup kami menghargai Anda sebatas itu, Kak Oni. Oke, lanjutkan Kak Oni perjuangan Anda dan selamat menikmati pundi-pundinya ya. Selamat sekali lagi Kak Oni. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Kamis 1 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya tadi, kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen. Semuanya berhubungan dengan pemilu di tahun 2024 nanti. Saya berharap kepada para pemirsa sekalian, semoga muatan-muatan video saya tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita dalam berpolitik. Karena ini sangat penting sebagai bekal buat kita menyongsong pemilu di tahun 2024 nanti. Ada banyak sekali tanggapan-tanggapan dari netizen, ada banyak sekali saling stick antara netizen yang satu dengan netizen yang lain, dan saya berharap bahwa ini semua bisa menambah wawasan kita, bisa membawa dampak positif kepada kita semua. Dan semoga saja muatan-muatan video saya tadi tidak menyinggung perasaan antara satu dengan yang lain, tetapi setidaknya inilah bentuk kebebasan kita dalam berekspresi, dalam beropini. Jadi kita diberi kebebasan dalam berargumentasi, dalam menyampaikan buah pikiran kita. Dan semoga saja buah pikiran dari para netizen tadi yang saya sampaikan lewat video saya tadi bisa membuat kita semakin sadar bahwa pemilu di tahun 2024 ini adalah tanggung jawab untuk kita bersama. Karena mencari figur pemimpin yang baik, mencari figur pemimpin yang tepat untuk mengayomi bangsa dan negara ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi itu adalah sebuah pekerjaan berat yang harus kita lalui bersama, yang harus kita lewati bersama untuk menentukan siapakah calon pemimpin yang tepat untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara yang pluralisme. Kita ketahui pula bahwa negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ragam suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Sehingga dari keberagaman itu, kita tentunya harus bersemangat. Kita tentunya harus berjiwa lebih besar untuk mencari figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa yang besar ini. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah berulang kali mengingatkan kepada kita semua bahwa mencari pemimpin di bangsa ini, menjadi orang nomor satu di bangsa ini, harus orang-orang yang paham benar tentang keberagaman, harus orang-orang yang berjiwa besar untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan semoga saja muatan-muatan video saya tadi bisa menyadarkan kita semua akan hal-hal itu. Mari tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir cerdas dalam mencari pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata kita harus berani untuk bersuara. Salam NKRI.